Oke, jika kalian pecinta alam, kalian telah menemukan channel yang tepat sekali. Seperti biasa, sebelum sampai ke tempat tujuan, ada banyak hal-hal unik yang mencengangkan di perjalanan. Seperti menemukan buah yang bentuknya lonjong yang multifungsi, mengarungi rumput setinggi orang dewasa di perjalanan, menemukan buah petai kecil liar di pinggir sungai, ngopi absurd dengan gelas kelapa, membuat sambal yang cabenya bikin modal sene, membuat nasi liwet yang membuat rasa lapar pun meronta-ronta, melakukan ritual aneh di luar kendali manusia sebelum makan, serta memakannya dengan nikmat di pinggir sungai. Oke guys, kita akan ngeliwat ke sungai. Come on guys. Nah, saya bilang juga apa di video sebelumnya. Ternyata memang benar teman-teman, saya pengen ikut. Jadinya saya harus mengunjungi ke kampung mereka dulu untuk menuduhkan jalan yang benar agar tidak tersesat. Namun sebelum sampai ke tujuan, sang kameramen membeli perlengkapan alias kebutuhan dulu. Karena di tengah hutan itu nggak ada warung apalagi tukang cilok. Rasanya mustahil ada tukang cilok di tengah hutan. Kukira apa yang dibeli, ternyata hanya kepingan kerupuk dengan kerenyahan tingkat dewa yang menggoda. Katanya jika makan tanpa kerupuk rasanya seperti sholat fardu tanpa sholat sunat. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan roda 2. Padahal saya kemarin datang ke rumahnya dengan berjalan kaki tanpa ampun. Tapi meski begitu gak apa-apa, alias no problem. Yang penting teman saya bisa ikut menikmati alam indah ciptaan Tuhan. Sementara di perjalanan dengan jalan yang bergetar ditambah lagi Supra Bapak dengan getaran dahsyatnya yang selalu menggetarkan iman saya. Untungnya tidak terlalu menggetarkan kamera, karena kamera yang saya pakai adalah Ipong. Kebayang kalau kameranya biasa, pastinya gugurubugan dan ngedit nahara rese, ditambah yang nonton bakal horea. Karena kameramen gak ada kemajuan dan takut sesat, terpaksa saya menyalipnya. Bukannya saya tidak sopan mendahuluinya, tapi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, meski kameramen usianya di atas saya, jadinya dia banyak pengalaman. Pengalaman tersesat, pengalaman tikus ruk, dan pengalaman berdosa. Wow, dengan jalan yang menanjak ini rasanya seperti akan menuju langit. Langit yang membiru dengan pesona hiasan awan yang menyelimutinya, laksana dingin yang diselimuti oleh selimut. Namun bukannya selesai dengan tanjakan, malah ada tanjakan lagi dan ada tanjakan lagi, yang kemudian langsung diturunkan sekaligus melalui jalan yang rumit serumit pikiran kamu yang memikirkan ketidakadilan dunia yang gak ada ujungnya. Coba lihat jalan yang sempit seperti ini, yang mana sebelah kirinya adalah jurang. Pokoknya jika kalian penganut aliran soak, di sini bakalan soak dan ngagoak sampai mod-modan. Terlihat di sebelah kanan ada pohon cabai dengan buahnya yang banyak sekali. Jadi ini adalah pepelakan para petani yang mana nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang dan bisa dibelikan pada beras. Terlihat pula di sebelah kiri ada tanaman terong karya tangan para petani. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, mereka berhasil membuahkan terong yang nantinya dijual juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan di sisi lain, si Abang Imot dengan sengaja menjatuhkan kerupuk hasil beli kameramen di warung tadi, dan dengan sengaja mengambilnya dengan kaki seperti memperlakukan bola sepak. Saya bingung kenapa diperlakukan seperti bola sepak, padahal dia itu bukan atlet, malahan dia itu adalah kesatria bergitar. Namun dia malah melemparkan senyuman manisnya ke arah kamera seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lihatlah pemandangan di depan sana, dua bukit kembar yang menjulang tinggi ditambah pepohonan rimbun hijau yang indah seakan-akan dan seolah-olah mereka ngegupayan kita untuk meraihnya. Dan di sini juga ada selang untuk jalur air yang mana kegunaannya untuk mengairi tanaman-tanaman ini biar tambah segar dan hidup. Seperti hati kita yang disirami dengan siraman rohani, dan insya Allah bakal sejuk. Namun si Bang Imot dan si Bang kameramen jika disirami rohani, mereka malah nundutan. Dan ternyata Mang kameramen malah megang terong. Mungkin dia teringat sesuatu yang pernah dia ketahui sebelumnya. Namun sudahlah. Setelah beliau bosan mengamera terong, kemudian mengarahkan kameranya kepada saya yang telah bersiap untuk mengarungi perjalanan menuju lembah keindahan. Namun di sana terdapat Mang Imot yang sedang bebenah juga. Namun tiba-tiba, ya, benar saja, beliau juga malah terpana dengan terong itu. Mungkin juga dia teringat sesuatu yang ada pada dirinya. Tapi entah bagaimana,
dia malah senyum sendiri sambil mengamati setiap detail terong itu. Namun di saat saya tanya kenapa mengamatinya sebentar, biasanya mengamati sesuatu suka lama, dan dia menjawab, "Lah, Hoream, begitulah kira-kira," katanya. Pokoknya mak nuding menang eta menang merah-merahkeun. Kira-kira Terdengar barusan kameramen bersuara, entah apa maksudnya, saya juga gak mengerti. Yang jelas itu bahasa Sunda, tapi gak jelas terdengarnya. Namun buat merepehkan dia, kita iyain aja. Oh iya, kalian tahu nggak? Biasanya di sini jalannya licin sekali karena bercampur dengan tanah yang basah. Namun karena keadaan sedang kemarau, jadinya nggak licin. Kebayang kalau licin, pasti salah satu dari kita bakalan tisoledat dan jatuh. Tapi masih mending tisoledat di jalan setapak daripada tisoledat dalam dosa-dosa yang susah untuk mensucikannya. Di atas sana masih merupakan lahan pertanian, namun yang terlihat malah rungga yang menyeramkan karena medannya sangat terjal sekali dan malah dipenuhi dengan rumput-rumput liar yang tak terkendali, seperti jiwa kita yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu. seperti biasa daun talus. Nah, eta daun selong ngalah selong mot. Celong. Jangan lalot. Bisa murah aja. Atuh dang hafal dia. Ngalah mot. Bang Imot bukannya metik buah selong di pinggir sungai, malah terpana lihat daun talas. Katanya ikan-ikan di rumah pada nitip pesan, "Bang, jangan pulang dengan tangan kosong. Kami juga pengen oleh-oleh hasil camping, apalagi boso Cioos." Begitulah kira-kira kata ikannya. Karena buah selong susah dijangkau, akhirnya Bang Imot dengan penuh keyakinan memetik daun talas dengan pisau saktinya. Ya, meski oleh-olehnya nggak muluk-muluk, yang penting niatnya tulus, entah buat dimakan atau dijadikan payung atau sekedar bukti kalau benar-benar ikut camping. Yang penting pesan dari ikan-ikan sudah ditunaikan. Namun ternyata beliau tidak berhenti sampai di situ. Alih-alih menyudahi, malah menjadi jadi karena melihat daun talas yang besar sekali. Katanya mumpung di sini karena di rumahnya daun talas suka berebut dengan tetangga. Apalagi jika salah satu ikan yang gak kebagian daun talas, biasanya suka ngadu sama emaknya. Makanya mau tidak mau Bang Imot metik daun talas semampunya dan semaunya. Namun setelah saya perhatikan dan amati, dia malah khusyuk memetik daun talas dan entah sampai kapan. Oleh karena itu saya pun menjadi bete dan melanjutkan perjalanan saja. Bahkan kameramen pun ikut-ikutan meninggalkannya karena biar dia nyusul saja. Di sini ada hal unik, yaitu ada rumput hijau yang menjulang tinggi setinggi orang dewasa. Biasanya rumput kayak gini suka ngeset sama kulit, makanya harus hati-hati ketika lewat karena daunnya agak tajam meski gak setajam omongan tetangga yang bikin kesel. Terlihat juga air sungainya yang sedang surut. Biasanya kalau sedang besar mah batu-batu cantik ini pun bakal tertutup oleh air. Dan secara tiba-tiba Bang Imot pun datang mengarungi rumput tinggi. Mungkin dia sudah selesai berurusan dengan daun talas. Terlebih lagi dia takut ketinggalan karena berjalan sendiri itu rasanya membosankan. Di atas air yang jernih ini ada engkang-engkang. Jika kalian jeli pasti kalian bakal melihatnya selama mata kalian terus melong ke arahnya. Namun karena bentuknya yang tipis, jadi kamera sulit sekali untuk menangkap objeknya. Terlihat di depan ada batu yang ukurannya melebihi manusia. Bentuknya unik seperti kepala si ujang, namun permukaannya sangat kasar sekali, boro-boro halus. Bang Imot yang akan saya tinggalkan tadi sekarang malah di depan. Mungkin dia takut ketinggalan lagi, makanya dia memperbaiki amalnya. Begitu pula seperti kita yang suka ketinggalan dalam beribadah. Haruslah memperbaiki amal ibadah kita dengan rajin, seperti memperbaikinya amal Bang Imot yang takut ketinggalan. Rasanya berjalan menelusuri sungai untuk menemukan tempat yang benar-benar estetik belum juga selesai. Dari tadi terus menyusuri aliran sungai, melangkah di atas bebatuan yang licin. Setiap tikungan sungai selalu menghadirkan pemandangan yang berbeda. Ada yang dipenuhi batu-batu besar, ada yang airnya begitu jernih hingga dasar sungai terlihat jelas. Namun hati masih berkata, sepertinya masih ada tempat yang lebih bagus di depan. Perjalanan pun terus berlanjut. Mata tak henti-hentinya mengamati setiap sudut, mencari lokasi yang pas untuk ngeliwat sekaligus menikmati suasana alam. Sesekali terdengar suara burung bersahutan. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan, sementara gemericik air menjadi teman sepanjang perjalanan. Lelah mulai terasa, tetapi keinginan dan menemukan tempat yang benar-benar sesuai membuat langkah tetap maju.
Beberapa kali Bang Imot berhenti dan mengusulkan di sini saja. Namun setelah melihat ke depan ternyata masih ada tempat yang lebih menarik. Akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan, melewati batu demi batu, menyeberangi aliran sungai yang dangkal. Bahkan sesekali harus membantu teman agar tidak terpeleset. Apalagi terpeleset dalam jurang kemaksiatan. Ya. Bang Imot malah nggak janteng karena terpana oleh pemandangan yang indah yang ada di depan, hingga tubuhnya tak berkutik bagaikan patung. Meski kemudian tubuhnya bisa digerakkan lagi karena dia bisa mengendalikannya. Kali ini kami kaget bukan kepalang. Ternyata ada tapak serigala di pasir sungai ini. Namun untungnya sepanjang perjalanan kami tak menemukan hal-hal mengerikan apapun yang lebih mengerikan dari kelakuan Bang Imot itu sendiri. Nah, biasanya di sini airnya penuh, namun hari ini sedang kemarau. Ya, seperti inilah airnya. Bening tapi sedikit, tapi gak apa-apalah. Yang penting happy aja hari ini. Betul gak, Mot? Tapi dipikir-pikir tempat ini malah mirip luar negeri yang ada pasir-pasirnya gitu. Coba lihat, sebelah kanan agak gersang dan kiri hijau subur. Seolah-olah sungai ini jadi pemisah antara perbedaan pendapat mereka. Kita udah nyampe guys di tempat yang kita tuju. Di sini kita mau ngelewat. Ini pemandangannya guys, di sini lumayan rada halus. Oh. Mantep pokoknya mah. Kami sepakat akan makan-makan di sini dan menikmati alam karena di tempat ini ada batu yang rata, bisa buat nyimpan kompor agar tidak dengdek sebelah. Kameramen pun kebingungan kenapa Bang Imot malah diam saja. Mungkin dari rumah dia belum makan atau mungkin juga dia merajuk gara-gara dia dirurusuh kameramen saat sedang metik daun talas. Harusnya dia dikasih kopi dulu biar cenghar otaknya. Atau bisa juga itu mah suudonnya kameramen kepada Bang Imot. Yang pertama dan yang paling utama jelas baca bismillah dulu. Sekarang saya akan memasang gas pada kompor kecil ini untuk memasak. Bukan, ngopi dulu. Karena ngopi itu lebih penting dari makan. Itu pohon cuma kalau ini kena kerupuk udah tadi banding kamera. Ya, ternyata kameramen poho alias lupa bawa gelas. Padahal dia belum tua. Kenapa dia bisa kelupaan? Padahal jelas-jelas dan jelas sekali tadi di rumahnya gelas itu ada di hadapannya. Tapi gak apa-apa, masalah gelas kita cari lagi nanti solusinya. Yang penting kita masak air dulu biar matang. Gelasnya mau Ber? Namun di saat tak disangka-sangka dan tak diduga-duga Bang Imot mengeluarkan ide yang absurd. Katanya dia mau bikin gelas dari batok kelapa. Yang mana batok kelapanya ini bekas gigitan tupai. Lihat aja tuh bolong begitu. Kalau batok kelapa bolong masih ada seninya. Tapi kalau sholat bolong-bolong, wah jelek banget itu mah. Entah itu kelakuan siapa. Namun prosesnya sangat sulit sekali, yaitu mesek cangkang kelapanya dulu, yang mana goloknya juga belum mandi seperti orang yang punya golok itu sendiri. Jadi untuk membersihkan batoknya, cangkangnya harus dikupas dulu, seperti proses membersihkan diri dari dosa-dosa yang sulit sekali untuk membersihkannya. Kurang dulu, maksudnya balik kanan deh. Terlihat air sungai yang jernih ini yang jauh dari kotoran-kotoran sampah. Untungnya di hulu sungai itu gak ada pemukiman. Kebayang kalau ada pemukiman, biasanya suka ada aja oknum-oknum yang malas untuk membakar sampah dan malah membuangnya ke sungai yang indah ini. Jadi jika sampah dibuang ke sungai, kasihan sekali ikan-ikannya, bakalan terganggu habitatnya. Apa guys? Batoknya buat ngopi. Tinggalin cuma gelas. Guys, tinggalin nggak mau gelas guys. Ngopinya mau pakai batok. Cai curcor Itu normal.
Kaget tadi kekero manfaatin keadaan halodo guys. Di Banjaranyar lagi halodo. Siapa tahu yang mau ngirim air di Banjaranyar ditampung. Ini baju hotel biar bersih buat konten-konten. Ternyata si Bang Imot malahan ngupas kelapa yang baru lagi. Yang tadi malah gak kepake katanya. Yang tadi itu gak ada kelapanya, sedangkan ini ada kelapanya. Jadi dia ingin ada penemuan baru, yaitu ngopi di atas kelapa. Baru kali ini juga saya mendengarnya. Nah, ini dia jadinya. Jadinya terbelah dua. Katanya ini mau dijadikan gelas, tapi ternyata kelapanya sangat putih juga. Padahal cangkangnya sangat hitam dan jelek. Memang menilai sesuatu jangan dari luarnya saja. Kayak gimana? Baik, nonton aja gitu kan. Baik. Kelapa nama dia arah? Ya mungkin ya. Oh, kok sebentar ngopi. Oh, benar. Normal baik kenapa? Enak deh. Ini seumur hidup tuh orang kakarain aja. Mantap berarti apa aja aja. Seumur hidup aing kakar ngopi juga kia. Benar. Jadi kan thumbnail kan. Oh, kelihatannya sangat estetik sekali dan langka terjadi. Ngopi dengan batok kelapa yang masih ada batoknya. Padahal saya bersama kameramen sudah kebingungan dan ternyata Bang Iwat mengeluarkan ide brilian yang ditunggu-tunggu. Meski tak seberapa, tapi ini sangat berarti. Terlihat di wajah Bang Imot senyumnya merkah seolah-olah bertemu dengan kekasih jauhnya karena idenya terpakai dan bermanfaat juga. Kalian lihat gak? Di situ ada cangkang kelapanya. Ya, ternyata itu ada gunanya karena buat dudukan gelas batok itu. Habisnya gelasnya nggak ada dudukannya. Takutnya nanti bahe alias mawur kopinya. Anu nikmat ya. Kebakar. Dari tadi kita berdua terus beradu sensasi akibat nikmatnya kopi dengan balutan buah kelapa yang masih nempel. Namun di sini ada yang kurang, yaitu sang kameramen nggak ngopi karena dia nggak hobi minum kopi. Dia mah sukanya ngenergen, namun ngenergennya nggak kebawa, ketinggalan di rumahnya. Jadinya dia ngegel curug. Dalam hatinya dia pasti umak amuk karena energinya nggak kebawa. Padahal itu adalah salahnya sendiri. Ya. Percayain kau orang. Yang nanyakin kan jadi percaya. Jadi urusan udah iya mah. Jadi korupsi tidak kurang. Bang Imot akan membuat sambal dengan rempah-rempah tingkat dewa, sedangkan saya akan meliwat nasi di atas kompor gas mini ini. Beras yang sudah dipersiapkan dari sebelumnya supaya ketika memasak gak usah ribet lagi. Karena istilah ngaliwat itu merupakan istilah yang menggugah selera, apalagi dilakukan di sungai dengan view yang indah ini dan siapapun akan kabita. Nah, supaya berasnya menjadi nasi dan matang sempurna, kita beri air secukupnya. Biasanya saya mengukur dengan 1 ruas jari telunjuk. Dan jika kalian tahu kenapa beras ini nggak dicuci, jadi beras ini sebelumnya sudah dicuci dulu supaya pas di sungai gak perlu mencucinya lagi. Meski agak ribet, tapi itulah faktanya. Amihnya alse. Aing lihat ketuaran si Peri aing mah euy. Ya, terlihat di sini Bang Imot sedang mengupas bawang, yang mana bawang itu kulitnya tipis sekali. Malahan ada istilah setipis kulit bawang. Contohnya, iman setipis kulit bawang. Ya. Tapi percayalah, iman Bang Imot mah enggak setipis kulit bawang karena imannya itu tebal. Makanya ketebalan iman Bang Imot mampu menangkis segala macam godaan syaitan yang terkejut dan mengejutkan.
Kali ini saya akan membumbui nasi liwet. Kenapa harus dibumbui? Ya, biar enak dong. Masa di momen seperti ini ngeliwetnya asal-asalan? Ini namanya daun salam, bukan assalamualaikum dan bukan juga salam yang dititipkan ke Kabogoh Batur. Namun salam ini berbentuk daun yang sudah agak kering. Dengan daun salam ini, nasi liwet yang tadinya rasanya hambar akan tercium aroma yang menggugah selera, ditambah rasa yang gurih bumbu barusan yang ditaburkan. Kasih disiapkan. Oh, udah sepohon. Ayo besar sama. Bagus pasti. Kurang sok. Kalau daun dalam. Bikin kalalap bubur. Dari tadi Bang Imot belum juga selesai mengupas bawang dan menaburkan cabai. Entah jumlahnya mau sampai berapa. Yang jelas dengan cabai segitu rasa pedasnya bakal panas dan bakal modal sene. Tapi meski begitu Bang Imot perutnya kuat menahan pedasnya sambal. Apalagi pedas kehidupan yang jarang mendapatkan kemanisan. Kalian lihat gak? Kasrolnya kecil, tapi meski kecil kemampuan untuk mematangkan nasi gak diragukan lagi. Ditambah dengan dukungan gas LPG mini di bawahnya yang bakal menambah kesempurnaan matangnya nasi. Yang naon ditad? Yang naon? Dan hampir lupa alias kelupaan, yaitu minyak buat nasi. Menurut kalian apa tujuan diberi minyak atau diminyaki? Ya, supaya liwetnya nggak mengerak. Jika mengerak berarti liwetnya nggak sempurna seutuhnya. Makanya supaya meminimalisir dari kerak yang laknat yang susah ketika dicuci, makanya dikasih minyak sedikit. Awas, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nantinya bukannya makan nasi malah jadi makan minyak. Lain-lain batu lain. Karena nasinya udah saat, sekarang tinggal dipurulukan bawang dan cengek yang nantinya buat nyambel agar tidak teras ketika digerus. Itu adalah ikan asin hasil nganjuk Bang Imot. Ternyata asinnya banyak banget. Katanya buat stok di rumah. Kukira buat kita hari ini makan dan ternyata sisanya buat di rumah. Tapi gak apa-apalah, jika dimasak semuanya juga gak bakalan habis. Namun kali ini seperti biasa si memang kameramen yang anti asin dan gak mau asin-asinan malah mencuci ikan asin itu sendiri. Katanya ini juga udah asin banget. Memang bener-bener anti garam si memang ini. Padahal dia udah banyak makan asam garam. Kalian tahu siapa yang mencucinya? Ya, Bang Imot atas permintaan Bang kameramen. Bang Imot yang bergelar kesatria bergitar alias Dewa Melodi kini turun tahta akibat mencuci ikan asin. Jari jemari sucinya yang untuk memetik senar melodi hingga membuat cewek-cewek kelepek-kelepek kini dipakai untuk ngurut-ngurut ikan asin agar asinnya gak terlalu asin. Ya, sebenarnya dia gak mau melakukannya. Namun karena gak ada orang lain lagi yang melakukannya karena punya tugas masing-masing, dia mau tidak mau mencuci ikan asin dengan sepenuh hati. Meski dalam hatinya dia kuku lutut alias bilang koplok. Perlu kalian ketahui, yang suka bilang koplok itu si memang kameramen karena dia orangnya suka marah-marah gak jelas. Saya dulu lebih balapan berarti. Dan Bang Imot malah ngahulang tarik alias malah molohok karena dia antara rela dan tidak rela karena jari jemari sucinya untuk mencuci ikan asin. Wah, bener-bener ini si mamang kameramen. Namun si mamang kameramen yang jari jemarinya untuk mencukur rambut orang dengan gaya yang diinginkan, dia malah mencicipi nasi dengan menggunakan cucutik dan tidak menggunakan jarinya langsung. Tuh, dah gitu si etal mah licik sorangan ari kabatur bisa. Dan terlihat wajahnya yang meyakinkan kita sebagai penonton bahwa pejaman mata dan gelengan kepalanya menandakan bahwa nasi itu sudah matang alias sudah saatnya dimakan dan rasanya pun lezat sekali. Hingga Bang Imot yang di seberang sana hanya tersenyum manis dan ingin mencicipi nasi itu, namun dia hanya malu-malu. Bang Imot mau ngelerin jurus guys. Kita lihat di sini. Nggak jelas langsung. Setelah mengeluarkan jurus naga terbang, beliau terlihat tertawa riang seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba membuatnya bahagia. Hingga beliau lari memutar mengelilingi kameramen. Namun kameramen tak ikut pusing dan malah ikut tertawa mengikuti kebahagiaannya.
Saya juga penasaran apa yang membuatnya bahagia. Mungkinkah? Mungkinkah dan mungkinkah? Namun di sisi lain, saya yang tidak tahu apa-apa telah selesai mengolah daun pisang untuk alas kita makan. Namun karena menurut Bang Imot daunnya jelek banget, dia malah pergi untuk mengolah daun pisang yang ada di ujung sana. Namun tiba-tiba, ya, dia malah menebang pohon pisang itu. Mungkin karena itu pohon pisang liar dan gak ada yang memiliki. Atau mungkin karena pohon pisang itu kurus kering kerempeng dan hidup di atas batu akibat gak ada nutrisi. Kukira bakal diambil semua daunnya, namun yang diambil malah satu daun. Aduh, gimana pemikirannya itu ya? Yap. Nah, sekarang nasinya sudah benar-benar matang dan siap untuk dijahit. Dan kini saatnya untuk memasak yang lainnya alias memasak ikan asin. Coba lihat, nasinya putih banget dan ada hiasan-hiasan bawang dan cabai yang melumuri di atasnya. Wah. Nasi liwetnya saya keem dulu. Yang jelas bukan nasinya tapi pancinya. Kalau nasinya yang dikeem bakal jadi basah dan gak enak. Kenapa pancinya direndam? Jadi tujuannya supaya nasinya gak nempel ke panci dan nasinya biar cepat dingin. Bawa iya kajat ya, Kanjat. kudu diceklan. Jalan. Kan 5 berat tadi mah. Kali ini Bang Imot mau menggoreng ikan asin dan pertama-tama beliau menyiapkan katil milik Mang Kameramen dulu. Kemudian dia membuka ikatan plastik minyak hingga ugat-ugat dan berhasil. Alhasil dengan mudah beliau mencurulukan minyaknya dengan hati-hati agar tidak awur-awuran kemana-mana. Wow, sampai-sampai dengan minyak pun dia sangat hati-hati, apalagi dengan hati si dia. Setelah sekian lama menunggu nasi liwet sampai dingin karena disuruh kameramen supaya tidak dicomotan Bang Imot, saya pun nyomotan bawang dan cabai yang ada di atas liwet itu yang tadinya sebagai penghias liwet. Anjir, tica letot leta, balelo. Dengan jurus rurusuhan dan super rusuh apalagi dirurusuh kameramen, saya pun mengambilnya dengan sangat cepat dan tepat. Leur. Terus pakai kokon aja, pakai kokon. Nah, pakai kokon. Ternyata nyerah, guys, pakai sumpit leur katanya. Suku mah lain kokon atau ngaran cokor. Gede di mana? Guru nak yang kirim siapa? Kita belum ucing kah? Nah, lebih belum ucing. Kalau ya semua ya. Kalau aneh main mau komplain lah, ini mah perwiyahan pada debat. Oh, saya guys. Guru aja. Pecin. Insyaallah. Ayo nanti pecin. Maka gue lakukannya. Kayak sawadahkeun we. Ya tuh mau. Oh, itu tadi ya. Gue aja. Oh, Ngomong lagi. Guys, Bang Imot mau nyambel guys, Bang Imot. abang. Biasa sekaya kata. Enggak, tadi dipanaskeun heula, panaskeun lah. Teknika dia kan biar tak. Ini pada pemikiran. Ustaz udah ngeleng. Aduh, lebating campur baut di Mugarelo. Cuma ditersiannya. Bang Imot kini sedang nyambal dengan cabai yang banyak ditambah aroma bawang yang dikukus di atas liwet, apalagi dicampur garam dan micin secukupnya menambah cita rasa yang ada. Ditambah lagi yang ulek barokah dari jari yang sudah dipetikan pada senar melodi gitar. Si mana yang kawin si putar ompong. Talan lain. Putar kanan untuk barolong curang. Jika kalah cerah manusia aing mah. Nanti buat kan? Geus dia. Deui Ini itu sok. Tidak ada sambalannya. Geus dia. sok asina lebetkeun. Kela, sok. Bus. Sudah tadi kan ngolah petul selo petul.
Di saat saya menjaga ikan asin yang sedang digoreng karena belum matang, Bang Imot mengambil petai selong yang ada di pinggiran sungai, yang mana aroma petainya gak kalah wangi meski tak sekuat petai yang besar. Ya, namanya juga petai kecil, apalah daya, ngelawan anu gede teu bisa, ngelawan boga kawasan teu bisa. Da kumaha atuh. Muara ayahnya, lain muara lagi. Ada guys. Dengan teliti dan telaten Bang Imot mengambil petai satu-satu dari batang pohonnya yang entah siapa yang menebangnya. Perasaan tadi mah pohon itu masih berdiri kokoh. Jika kalian ingin tahu, nah seperti ini bentukannya. Petai selong adalah nama lain dari lantoro atau petai Cina dengan nama ilmiah Lewit China Lewit Coce Pahala. Tanaman ini termasuk suku polong-polongan. Di beberapa daerah Sunda disebut petai selong, sedangkan di Jawa dikenal sebagai lamtoro atau kemlandingan. Karena semua sudah beres dan sudah rapih, kini saatnya meratakan nasi di atas daun pisang yang lebar ini agar semuanya kebagian. Dan jangan lupa keraknya harus juga diambil karena itu masih bisa dimakan. Jangan membuang-buang makanan karena semua ini adanya bukan tiba-tiba. Nah. Masa mana? Ambil aja. Kabehkeun Mat. Kabehkeun. Kita mau terbang guys. Makan kerupuk biar terbang. Mau terbang kemana? Ke Bandung. Abang, abang, abang. Nomor 5 detik itu kagok. Naik. Ya, umur berapa berapa ya? 5.000. Ambil aja yang hilang. Bisa aja air bro. Tadi apa ngeri kan? Hah? Ngeri serius ya. Ya, inilah momen yang benar-benar ditunggu-tunggu sejak pagi. Setelah berjalan menyusuri sungai, melewati bebatuan, naik turun tebing kecil mencari sudut terbaik untuk menikmati alam. Akhirnya tibalah saatnya yang paling dinantikan, yaitu makan bersama di pinggir sungai. Bertiga kami duduk di atas bebatuan ditemani suara gemericik air yang mengalir tanpa henti. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, pepohonan rindang menjadi peneduh alami, sementara air sungai yang begitu jernih membuat suasana terasa semakin damai. Rasa lelah seakan hilang begitu saja saat nasi liwet hangat mulai disajikan. Menu yang kami bawa memang sederhana, hanya nasi liwet, goreng ikan asin yang gurih, kerupuk yang renyah, sambal yang pedas menggugah selera, ditambah suasana alam yang tak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat setiap suapan terasa begitu istimewa. Entah kenapa makan di alam terbuka selalu memiliki cita rasa yang lebih berbeda. Rasanya lebih nikmat, lebih lahap, dan lebih membekas di hati. Sekali kami saling bercanda, tertawa, dan menikmati setiap momen tanpa berburu-buru. Tak ada suara kendaraan, tak ada kebisingan, hanya suara alam yang menemani kebersamaan kami. Air sungai yang terus mengalir seolah-olah ikut menjadi saksi bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang mewah. Terkadang kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana seperti duduk bersama, berbagi makanan, dan menikmati keindahan ciptaan Allah. Dan seperti inilah yang selalu dirindukan setiap kali berkemah atau menjelajah alam. Bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi tentang cerita yang tercipta, tawa yang terukir, dan kenangan yang akan selalu dikenang. Semoga kebersamaan ini selalu diberi keberkahan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan suatu saat nanti kami bisa kembali menikmati momen sederhana seperti ini di tempat-tempat indah yang lainnya.
Karena sejatinya kenangan terbaik seringkali lahir dari perjalanan yang sederhana, ditemani orang-orang yang tepat dan disyukuri dengan hati yang lapang. Ini susahlah diceritain kenikmatan ini. Kita mah jangan lupa bersyukur aja ya. Badan tetap sehat, makan apapun jadi nikmat. Kata-kata, Bos. Untuk saya hari ini saya belum dicukur. Pikiran saya agak ngelek, kayaknya harus dicukur supaya oksigen bisa masuk ke otak dan bisa berpikir. Sip. Makanya cukur aja di Peri Asker Banjaranyar. Kalah ngendro aja anjir. Pasir. Dari mana? Mau orang. Ngaju dong gelas ya, boro maju. Lain. Uyuhan di aing anu di kamera nanti salabar aing gede amak. Ini lo masuk diri. Lain tadi lain di alat Oh, bayam. Tadi manten yang iya nyata. Oh, ini tinggalan mod. sabun mandi. Oh, aing teh makin naon si Ustaz ge. Rewasin ngadenge aing sabun mandi asli na aing mah. Perasaan sih betul berasa ngomong gitu baik. Geus kacau. Hah? Kudu dibere. Kudu wajib betul. Kalbur mana gitu tapi goreng jalannya Terus dia nya. Dia ya kan ayeuna mah geus anu bagian-bagian gorengna geus dihalusan Gitu. Cemar. kayak heboh itu cai baik Oke guys, cukup sekian saja video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.